وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث إذا مات ابن آدم فإن قطع من عمله إلا من ثلاث: الصدقة جارية، علم ينتفع به، الدعاء الولد صالح. صدقت وبررت وبه نطقت وعلى عباد الله الصالحين. Tiupan angin turut menyelimuti kita di malam hari, seolah akan membawa kiprah kita di siang tadi, bercerita panjang tentang persahabatan dan deru sepanjang kelahiran kita. Siang telah bercerita panjang tentang apa yang sudah kita langkahkan pijakan kaki kita, sementara mata anak-anak manusia ikut terbelalak. Betapa membayangkan nokturno kehidupan di siang dan di malam hari, seolah burung elang yang berterbangan membabi buta tanpa haluan, ingin berkiprah bernuansa damai dalam sejuta keabadiannya. Sesekali suara jangkrik bersahutan di tengah malam buta, seiring dengan longlongan anjing yang berkata bahwa malam ini adalah duka dan nestapa menyeringai kita, seolah kita ikut terbentuk dalam sebuah penderitaan panjang yang tidak akan pernah berhenti. Betapa kita sebagai nelayan, manakala mata kita melongok menatap ke laut, deru ombak, gelombang dan badai ikut membintangi sejuta kesaksian, seolah anak-anak nelayan dengan perahu bahkan sampannya ikut bergelut menyelimuti suasana mencari damai. Tetapi hari yang dipergilirkan oleh Allah seolah tak kunjung berbicara kedamaian itu, karena tapak tilas manusialah yang telah menghancurkan bumi yang kita pijak ini. Tuhan sering berkata kepada langit, "Janganlah engkau bersedih wahai langit, karena manusia tidak kutempatkan di bumimu. Tetapi wahai bumi," kata Tuhan, "bahagialah engkau, karena di dalam perutmu, di bumimu, kuciptakan makhluk terbaik." Itulah insan manusia yang diberi kesempatan untuk menata, membina kehidupan itu. Tetapi tidak banyak di antara kita yang mau berfikir tentang keagungan Allah. Tidak banyak di antara kita yang mau berfikir tentang kehebatan ilahi Rabbi. Kepada manusia teladan karismatik pilihan Allah, kepada manusia yang jiwanya, kepada manusia yang pribadinya, kepada manusia yang wajahnya, kepada manusia yang akhlaknya tampan, yang berbudi luhur dan tinggi penuh keagungan itu, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Salut, hormat, penghargaan setinggi-tingginya kepada beliau, kepada anak turunan beliau. Mudah-mudahan akan selalu hinggap di dada dan degup jantung mereka kehebatan keagungan itu. Darah Rasulullah senantiasa terpancar dari silih bergantinya rona kehidupan itu, dan dipertanggungjawabkan oleh ilahi sampai kiamat didatangkan. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga bidikan sasaran anak panahnya akan sampai di hati nurani kita, sehingga kita pun pada malam ini mampu menjemput keagungan yang penuh keluhuran itu. Kita pun mampu mendapatkan syafaat dan budi pekerti itu, sehingga kita bisa berjalan di bumi Allah dengan penuh kedamaian. Para ulama, para zu'ama yang telah ikut berkiprah mengaplikasikan, mendemonstrasikan keinginan Habib bin Abul Qasim, kita doakan semoga mereka mendapat tempat yang layak, yang mampu membumikan suara-suara ilahi, mendamai dan membumikan keabadian di bumi, sehingga kita akan mencicipi nikmat bumi itu menjadi rahmat. Bahkan manakala itu terjadi, maka jadilah bumi itu surga, dan kitalah yang membawanya, dan kita akan tidur bersama surga itu, kita lelap bersamanya, kita abadi bersamanya.
dan kita akan mampu menjadi manusia pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Angin kematian telah bertiup kencang, sesekali anak manusia terkapar pada dinding-dinding penantian. Banyak tawa di antara kita yang padahal tertawa itu menunggu penantian kematian. Malaikat telah dipersiapkan oleh Allah menjamu dan melayani kita. Tidak cuma Abul Futuh, malaikat Jibril yang menjadi gelarnya. Tidak hanya Abul Ghanaim, yaitu malaikat Mikail yang membawa angin musafir kepada kita. Tidak hanya Habul Manafih, yakni malaikat Israfil yang memberi info tentang sangkakala panjang yang akan berbicara tentang 3 kehidupan. Dan bukan hanya Abul Yahya, bapaknya sumber kehidupan yang malam ini yang kita akan bicarakan, malaikat Israel yang dipilih oleh Allah untuk memberi info tentang pertemuan ini, bahwa dialah yang telah bertindak sebagai algojo. Israel hampir setiap hari bertamu, bertandang ke rumah-rumah kita, tanpa peduli apakah rumah itu adalah rumah seorang tua yang rentah. Israel akan datang kepada setiap rumah, tidak peduli apakah dia seorang bayi atau balita. Israel selalu mendatangi rumah-rumah kita, mendatangi seorang algojo laki-laki yang gagah perkasa. Entah apakah yang menjadi penyebab itu, apakah sebuah penyakit yang diderita oleh kita, atau mungkinkah di antara kita terjadi kecelakaan di perjalanan, atau mungkin apa saja yang menjadi penyebab. Inna likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa thumma atba'a sababa. Akibat-akibat yang timbul itu berangkat dari penyebab, dan kematian demi kematian yang silih berganti yang ada di hadapan mata kita ini, penyebabnya adalah ilahi yang telah diutus kepada kurir yang setia. Dialah Abul Yahya Malikil Maut, malaikat Israel, yang terkadang malaikat Israel itu datang berupa demam, yang terkadang malaikat Israel pencabut nyawa itu dia datang berupa kanker, yang terkadang malaikat Israel itu datang bertandang di rumah kita berupa orang yang jatuh dari pohon. Bahkan serba-serbi kehidupan dan keanekaragaman tampil wajah kehidupan Israel itu. Tetapi manusia tidak mampu mengambil pelajaran yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kematian tidak hanya akan terjadi pada tetangga, tetapi pasti akan terjadi pada diri pribadi saya dan kita semua. Kalau sudah ada sebuah keyakinan bahwa kita semua manusia tidak terkecuali apakah dia seorang jenderal maupun seorang pembantu di dapur, kalau kematian itu akan datang tidak memilih dan tidak pandang bulu apakah dia datang kepada seorang raja yang tengah berkuasa, maupun dia akan datang terhadap seseorang yang bersimbah darah dalam perjalanan menuai badai. Kalau sudah demikian keyakinan kita, pertanyaannya hanya satu: adakah persiapan bekal kita menuju pada pintu kematian itu? Tidak pernahkah tergetar jiwa kita manakala membayangkan bahwa ketika mayat kita diusung akan pergi di satu tempat, dan di sana, di dalam kuburan sana, kita akan sendirian? Tidak pernahkah terkapar dan tergetar jiwa kita siapakah yang menemani kita ketika kita akan berhadapan dengan rona kehidupan baru di alam yang baru? Tidakkah pernah muncul sebuah ketakutan ketika kita akan diperhadapkan dengan malaikat Israel oleh Allah? Dan sudah tidakkah kita bayangkan betapa model dan tipe malaikat Israel itu, malaikat Munkar Nakir itu, yang nantinya akan mampu merontok sendi-sendi kehidupan kita manakala bekal yang kita bawa tak cukup untuk dipertanggungjawabkan. Banyak kelelahan yang bersimbah darah kita lakukan, dan yang kita temui adalah kesalahan demi kesalahan di bumi Allah. Seorang ulama besar, dia mengatakan, bernasihat kepada saya pribadi, bahwa janganlah engkau mengatakan bahwa si fulan itu orang baik ketika bumi ini sedang dihuni oleh manusia-manusia buruk, ketika bumi ini sedang dihuni oleh banyak persoalan-persoalan yang tidak pernah muncul solusi dan jalan keluarnya, ketika bumi ini dihimpit badai dan dihuni oleh manusia yang pemakan manusia, ketika bumi ini dihuni oleh manusia pemangsa manusia, ketika bumi ini dihuni oleh manusia yang menipu manusia,
ketika bumi ini dihuni oleh manusia yang tidak mengenal manusia, maka janganlah pernah Anda mengatakan si fulan itu orang baik. Tetapi sebaliknya, janganlah Anda mengatakan si fulan itu orang jahat. Ketika bumi ini dihuni oleh manusia yang murah senyum, janganlah engkau mengatakan si fulan itu jahat. Ketika engkau bersama manusia, bersama bumi yang ditinggali oleh manusia yang senantiasa mendemonstrasikan apa yang menjadi ajaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Oleh sebab itu, marilah kita kembali, kita lakukan perbendaharaan ilmu pengetahuan untuk dijadikan ajang introspeksi. Pahamilah bahwa dewasa ini tidak banyak kebaikan yang kita lakukan. Pahamilah bahwa kita yang duduk semua di sini tidak banyak sujud yang kita patrikan kepada Allah. Yakinilah bahwa kita semua yang duduk pada malam ini tidak banyak rukuk yang sudah kita lakukan. Dan yakinilah kita yang duduk khusus pada malam ini tidak lebih dari 2% orang yang melakukan ibadah benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keyakinan ini timbul di hati nurani kita semua, tidak pernahkah kita bertanya dalam diri kita, terus ketakutan yang model bagaimana yang harus saya bawa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita telah membiarkan hati kita durjana. Kita telah membiarkan mulut kita komat kamit membicarakan gibah, berfitnah, membicarakan tentang persoalan-persoalan orang lain. Kita telah membiarkan anak-anak telinga kita mau menjemput isu, menjemput segala desas-desus kehidupan. Kita telah membiarkan kedua mata kita melotot melihat sesuatu yang sama sekali tidak bermanfaat. Kita telah membiarkan dua anak kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang sama sekali tidak disetujui oleh nurani kita. Kita telah membiarkan dua tangan kita meronta dalam hidup dan kehidupan, menjama tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak pernahkah terlintas di hati kita bertanya, duhai diri, engkau telah banyak melakukan kesalahan, engkau telah menipu aku. Oleh sebab itu, takutilah Allah. Inilah perpisahan yang tidak akan pernah kunjung datang. Siapapun yang ketika ditemui oleh kematian itu, maka itulah lambaian tangan perpisahan yang sejati, yang sungguh kita tidak akan pernah ketemu lagi selama hayat kehidupan kita masih dihimpit di bumi ini. Oleh sebab itu, dengan persoalan-persoalan yang demikian inilah, mari kita kembali merenungi tentang nasib diri kita yang banyak melakukan kesalahan itu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar akan muncul di hadapan kita, mengambil dan menjemput tangan-tangan kita, sehingga jemputannya akan membawa kita di alam syurgawi yang kita cintai. Tidak banyak kebaikan yang kita lakukan, tetapi terlalu banyak menghayal kita mengharapkan syurga. Tidak banyak upaya-upaya yang kita lakukan untuk mencari rizki, tetapi yang kita hayalkan adalah kekayaan. Tidak banyak yang kita lakukan terhadap bagaimana perbaikan moral terhadap tetangga dan handai tolan, tetapi yang kita harapkan bagaimana orang simpati terhadap kita. Oleh sebab itu, jadikanlah lagi-lagi pertemuan ini perjalanan merupakan tarbiyah, pelajaran yang harus dijadikan suku guru, sehingga kita bangkit ke depan menjadi manusia yang benar-benar prima di sisi Allah Subhanahu wa taala.